Assalamualaikum, hai semuanya. Balik lagi di video sederhanaku. Dan apa kabar untuk teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kegiatan aku di sore hari ya teman-teman, untuk mempersiapkan buka puasa di hari ini. Jadi ini tuh lagi rajin dan ketemu resep kue gitu ya di YouTube, jadi langsung aku eksekusi aja di sore ini karena kebetulan juga ada bahannya di rumah. Nah, tadi tuh ada tepung terigu kurang lebihnya 30 gram, ada 2 kuning telur, ada margarin 70 gram, terus susu kental manis 140 gram, ada daun pandan dan juga bubuk vanila, ada agar-agar plain yang gak ada warna, terus itu ada putih telur 2 biji gitu, ada gula merah sekitar 60 gram dan air sekitar 300 gram dan juga 300 gram sih maksudnya 300 ml ya teman-teman, dan juga nanti ada air 400 ml gitu. Ini mohon maaf ya kurang fokus soalnya pas lagi ngisi suaranya ini lagi di tengah hari panas ya teman-teman, terus keadaan lagi berpuasa jadi rada-rada error dan nggak fokus ya. Oke, lanjutlah ya ke videonya. Nah, ini yang pertama mau disangrai dulu untuk tepung terigunya. Singkat aja, udah selesai disangrai langsung disalin lagi ke wadah supaya dingin dulu untuk si tepung terigunya ini. Terus lanjut di sini ada margarin. Ini margarinnya mau di mixer aja supaya cepet untuk nyampurin sama bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Jadi ada margarin, terus ada susu kental manis tadi kita masukin, dan juga nanti ada 2 kuning telur sama sedikit setengah sendok gitu ya, setengah sendok teh bubuk vanila. Terus ini langsung aja di mixer sampai rata semuanya, jangan sampai ada yang bergerindil gitu ya. Aduh, susahnya ngomong ini tuh, mohon maaf ya teman-teman. Jangan sampai ada yang bergerindil untuk si margarinnya. Jadi harus bener-bener lembut gitu ya, nggak juga lembut banget sih, paling tidak nggak ada yang bergerindil dan tercampur rata aja. Ya lembut-lembut sedikit udah cukup gitu ya untuk di mixernya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk keadaannya. Udah di mixer, terus langsung kita masukin semuanya si tepung terigu yang udah disangrai tadi, dan lanjut di mixer lagi, diaduk sampai benar-benar rata dan lumayan lembut juga, kurang lebihnya seperti ini. Udah cukup dan kita sisihin dulu ya teman-teman. Nah, terus di sini mau buat adonan agar-agarnya. Jadi di sini ada agar-agar setengah sendok gitu, kurang lebih setengah sendok makan. Terus sama air 400 ml gitu kita masak, dan ditambah sama daun pandan. Masak sampai mendidih. Jika mendidih ini langsung matikan, dan panas-panas seperti ini langsung kita campur ke adonan yang pertama tadi. Dan jangan lupa untuk daun pandannya dibuang aja. Nah, setelah masuk untuk adonan agar-agarnya yang tadi udah dimasak panas-panas, ini langsung juga kita aduk lagi menggunakan mixer dengan kekuatan yang slow aja. Gak perlu kekuatan yang super ya teman-teman, karena ini tuh cuman diperlukan untuk mencampur aja dia supaya rata antara adonan agar-agar tadi dengan adonan si margarinnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu, udah aja langsung aja kita tuang ke loyang. Jadi untuk lapisan pertama ini kita diamin dulu sampai atasnya ngeset, udah agak mulai keras gitu ya, nggak, kalau dipegang itu nggak lembek lagi gitu ya, nggak nempel di jari. Nah, nanti baru kita lanjut timpa dengan lapisan atasnya. Terus kalau sudah uap panasnya agak berkurang gitu ya, udah mulai agak hangat, boleh tuh dimasukin ke dalam kulkas supaya membantu lebih cepat gitu ya mengerasnya untuk yang bawah. Jangan juga terlalu keras ya teman-teman, asal udah nggak nempel aja lagi. Untuk atasnya itu boleh ditimpa lagi untuk adonan yang keduanya. Nah, di sini selagi nunggu ya untuk si adonan agar-agar yang pertama tadi ngeras, ini aku mau mempersiapkan sayuran dulu yang mau aku masak juga
untuk berbuka di hari ini. Nah, ini tuh ada timun sama kacang panjang yang mau aku oseng aja ya teman-teman. Tadi sih mau pakai timun itu satu aja kan, tapi kayaknya pakai dua aja lah ya, karena kebetulan sisa dua, daripada nggak dimasak juga satunya nanti malah takut busuk ya kan. Jadi ya udah, ini tuh dua-duanya aja untuk si timun dioseng, dan nggak apa-apa sih, ini tuh lumayan banyak biar bisa sampai sahur lagi nanti untuk si sayurannya. Nah, terus untuk sayurannya tadi kita sisihin dulu ya teman-teman, beralih lagi untuk ngadon lapisan atasnya, lapisan kedua. Jadi ini ada putih telur aja yang kita mixer sampai dia itu kaku seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman. Kalau udah kaku seperti ini udah aja. Terus ngemixernya ini juga nggak usah pakai kekuatan yang maksimal banget, cukup yang ya sedang aja. Ini tuh udah mudah lah ya, udah cepet gitu maksudnya, jadi kaku seperti ini untuk putih telurnya. Dan untuk putih telur tadi kita sisihin dulu ya teman-teman, terus beralih ini tuh mau buat adonan agar-agar yang kedua untuk campuran si putih telurnya. Nah, di sini ada setengah sendok makan agar-agar plain, terus itu ada air 400 ml dan juga ada gula merah 60 ml, sejumput garam dan juga bubuk vanila. Dan jangan lupa ditambahin sama si daun pandan. Kenapa? Karena kan untuk telurnya sendiri tuh nggak dimasak ya, cuman mengandalkan dengan siraman air adonan agar-agar ini aja. Jadi supaya nggak terlalu berbau amis, makanya untuk adonan agar-agarnya dimasukin daun pandan. Terus lanjut sampai gula merahnya itu melemah dan juga mendidih lagi, langsung dimatikan api kompor dan langsung juga disiramin ke putih telur tadi. Terus habis itu langsung dimixer juga ya teman-teman, dicampur sampai merata seperti ini kurang lebihnya. Tapi di sini aku matiin mixernya, terus di sini aku bantu dengan spatula plastik untuk ngaduknya lagi supaya benar-benar rata gitu untuk adonan agar-agarnya dengan si putih telur tadi. Nah, terus lanjut ya teman-teman, udah gitu kita tinggal tuangin aja adonan putih telur tadi, adonan lapisan yang kedua ke lapisan yang pertama. Nah, ini untuk nuangnya sedikit-sedikit aja, karena kan memang untuk lapisan yang pertama itu nggak terlalu keras banget untuk bawahnya. Yang penting dia atasnya itu udah nggak nempel lagi, dipegang, udah bisa ditimpa gitu ya. Jadi makanya supaya nggak ambruk juga untuk lapisan yang pertama, ini tuh nuangnya harus sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, kalau udah habis ini langsung aja diratain untuk lapisan yang atasnya, kurang lebihnya seperti ini. Terus tunggu sampai uap panasnya habis, langsung masukin aja lagi ke dalam kulkas supaya mempercepat pudingnya ini atau agar-agarnya ini mengeras gitu ya teman-teman. Soalnya juga aku tuh buatnya itu dadakan, di sekitar jam 3-an gitu mulai buat, jadi makanya takut nggak sempat gitu ya, malah nanti udah waktu berbuka gitu kan, malahan nanti si pudingnya ini nggak keras gitu. Jadi makanya ya udah langsung masukin kulkas aja supaya dia keras dengan cepat. Dan untuk pudingnya tadi ya teman-teman, aku pikir itu kirain bakalan amis banget ya kan untuk si pudingnya, ternyata itu tuh nggak amis ya teman-teman, dan enak banget. Suami sama anak aku itu suka banget sama pudingnya. Terus juga untuk pudingnya itu, untuk lapisannya itu jadi ada 3 lapisan gitu, lapisan busa, lapisan gula merah, sama lapisan kuning di bawah. Jadi pokoknya enak banget lah teman-temannya. Ini tuh sekali coba nggak gagal, dan juga alhamdulillah nggak bisa nyoba gitu kan, nggak bisa icip waktu proses pembuatannya, tapi rasanya juga benar-benar pas. Oke, lanjut ya teman-teman, setelah pudingnya tadi selesai dibuat, ini langsung aja aku lanjut juga untuk masak lagi, masak sayur. Ini tuh sayur timun sama sayur kacang panjang yang udah aku iris-iris tadi. Itu aku oseng campur aja ala-ala aku aja ya teman-teman. Terus ini tuh juga ada goreng ikan nila. Jadi nanti mau bikin sambal, udah itu aja sih untuk menu makannya di saat berbuka puasa. Dan ini tuh juga sayur sama lauknya cukup sampai
sahur nanti. Jadi kalau pas sahur nanti tinggal manas-manasin aja lagi ya teman-teman, nggak usah lagi repot-repot masak lagi gitu, masak ulang maksudnya. Nah terus lanjut, ini mau bikin sambal tomat biasa tapi nggak pakai terasi. Ini aku oseng-oseng dulu dan langsung aku kasih bumbu perasanya. Terus nanti di sini langsung aku ulek di wajan juga ya teman-teman. Aku tuh pernah lihat gitu ya, nonton video bunda siapa gitu ya, dia itu buat sambal cara cepetnya itu langsung ulek di wajan seperti ini ya kan. Jadi aku tuh ngikutin, ternyata efektif banget, membantu di saat lagi mau buru-buru masak seperti ini kan. Jadi emang terbukti cepat buat sambal yang seperti ini ya teman-teman, caranya langsung ulek di wajan aja. Terus habis diulek langsung lagi dihidupin api kompornya dan masak kembali sebentar, udah deh jadi gitu. Jadi cepet juga dan gak nambah-nambah ngotor-ngotorin barang gitu ya kan. Nah oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah ini untuk pudingnya udah mengeras dan di sini juga posisi aku udah mandi sore gitu ya teman-teman. Ini tuh ceritanya pengen buat motif anyaman gitu di atas si puding busanya ini. Tapi ini tuh entah kenapa motif anyamannya itu lebih terlihat seperti motif ceker ayam gitu ya teman-teman. Ini tuh sok-sokan sih ya mau bikin motif-motif gitu di atas puding busanya, alhasil jadinya malah kayak gini ya kan. Tapi ya udahlah ya, nggak masalah karena juga tuh ketutup sama rasanya yang memang enak banget menurut keluarga kecilku ya teman-teman. Nah oke, lanjut ya teman-teman. Nah di sini aku tuh punya sisaan adonan bakwan sayur gitu yang aku buat di kemarin malam. Jadi ini tuh aku goreng aja. Ini tuh 1 kali goreng gitu ya dapatnya. Emang sengaja ini tuh gorengnya pas di saat dekat berbuka, jadi supaya juga masih anget-anget gitu kan nanti disantapnya. Nah oke teman-teman, ini singkat cerita udah mau dekat berbuka dan di sini aku mulai mempersiapkan aja apa-apa yang mau disantap di saat berbuka. Nah kurang lebihnya itu seperti ini ya teman-teman untuk menu berbuka di hari ini, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah ini lanjut, aku langsung berangkat sholat tarawih juga habis selesai berbuka tadi pas di saat mau azan isya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatan di video kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.